Pernah kepikiran nggak sih, waktu kita lagi santai beli kopi, terus bayar pakai QRIS, itu uang kita sebenarnya lari kemana ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal lacak bareng-barang jejak rupiah Anda dari dompet digital sampai ke jantung sistem keuangan Indonesia. Yap, setiap kali Anda scan QRIS itu, sadar atau enggak, Anda itu lagi jadi bagian dari sebuah sistem yang luar biasa besar dan kompleks. Tapi, sistem apa sih sebenarnya itu? Dan gimana cara kerjanya? Nah, ini yang mau kita bongkar sama-sama. Oke, untuk bisa ngertiin sistem yang rumit tadi, kita harus mulai dari yang paling dasar. Kita perlu kenalan dulu sama alat yang kita pakai setiap hari, yang jadi fondasi dari semuanya. Ya, apalagi kalau bukan uang. Sejarah uang itu kan intinya tentang gimana caranya bikin transaksi jadi lebih gampang. Dulu banget ada barter. Bayangin deh, mau beli sepatu harus tuker sama ayam. Ribet kan? Nah, makanya muncul uang komoditas kayak garam. Terus biar lebih praktis lagi, hadirlah uang koin dan kertas. Dan sekarang, wah, uang kita udah nggak perlu wujud fisik lagi. Cukup klik di smartphone, beres. Jadi, apa dong definisi uang yang sebenarnya? Gini deh, simpelnya. Uang itu, ya apapun yang diterima secara umum sebagai alat tukar. Kata kuncinya itu kesepakatan bersama. Mau bentuknya kerang, secari kertas, atau cuma angka digital di layar, selama kita semua sepakat itu ada nilainya, maka itu bisa berfungsi sebagai uang. Oke, kita udah kenalan sama uang. Sekarang perjalanan rupiah kita lanjut ke pemberhentian berikutnya, yaitu rumahnya, di mana uang kita tinggal, dan yang lebih penting lagi, uang kita di sana tuh sebenarnya ngapain aja ya? Coba deh kita bayangin bank itu kayak sebuah jembatan. Fungsi utamanya tuh sederhana banget. Di satu sisi jembatan, ada orang-orang yang punya dana lebih dan pengen nyimpen uangnya dengan aman. Nah, di sisi lain, ada orang-orang yang lagi butuh dana. Mungkin buat modal usaha atau beli rumah. Bank inilah yang jadi jembatan penghubung mereka berdua. Terus, gimana cara kerja si jembatan ini? Prosesnya ada 3 langkah utama. Pertama, kita semua nabung di bank kan? Itu jadi simpanan. Kedua, bank ngumpulin semua simpanan itu jadi satu kolam dana raksasa. Ketiga, dana dari kolam tadi disalurin lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Jadi uang Anda tuh nggak cuma diam di berangkas loh. Dia aktif berputar dan ngebantu ngerakin roda ekonomi. Intinya nih, bank yang kita pakai sehari-hari itu punya 3 peran vital. Pertama, sebagai agen kepercayaan, kita percaya mereka bakal jagain uang kita. Kedua, sebagai agen pembangunan, pinjaman yang mereka kasih itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ketiga, sebagai agen pelayanan, mereka bikin hidup kita jadi lebih gampang lewat layanan transfer, pembayaran, dan lain-lainnya. Tapi kan hidup itu lebih dari sekedar nabung sama transfer ya. Gimana kalau mau beli mobil, nyiapin dana pensiun, atau ngelindungin keluarga dari resiko? Nah, buat tujuan-tujuan yang lebih spesifik ini, kita perlu beralih dari bank umum ke para spesialis keuangan. Di luar bank, setidaknya ada 3 pemain utama. Pertama ada asuransi, fungsinya buat mengalihkan risiko finansial dari kita. Kedua, dana pensiun, ini fokusnya buat bantu kita nabung untuk hari tua. Dan ketiga, lembaga pembiayaan. Ini yang nyediain dana khusus buat beli barang besar kayak mobil atau motor secara nyicil. Masing-masing punya peran unik yang penting banget. Analogi ini bener banget deh. Kita kan nggak beli payung pas sudah basah kuyup kan? Sama kayak asuransi, kita nyiapin ini untuk melindungi diri sebelum hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Ini semua tentang persiapan dan ketenangan pikiran. Oke, kita udah punya uangnya. Tahu bank itu rumahnya, dan kenal juga sama para spesialisnya. Tapi, siapa yang mastiin ini semua berjalan dengan adil, aman, dan stabil? Yuk, kita kenalan sama para penjaganya. Anggap aja sistem keuangan ini kayak pertandingan sepak bola. Nah, ada 2 wasit utamanya. Pertama, Bank Indonesia atau BI. Tugasnya itu menjaga stabilitas nilai rupiah dan ngatur seluruh sistem pembayaran. Ibaratnya, BI ini kipernya, mastiin gawangnya nggak kebobolan. Wasit kedua, itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK ini wasit di tengah lapangan, yang ngawasin semua pemain, bank, asuransi, dan lainnya, supaya mainnya adil dan nggak ngerugiin kita sebagai konsumen. Jadi lengkap sudah perjalanannya. Dari secangkir kopi ternyata kita bisa lihat ada evolusi ribuan tahun, jembatan perbankan, para spesialis keuangan sampai ada wasit yang jaga aturan main. Sekarang Anda tahu apa yang terjadi di balik layar setiap kali Anda bertransaksi. Pertanyaannya bukan lagi kemana uang saya pergi, tapi udah berubah jadi oke, selanjutnya uang ini mau saya arahkan kemana? Apakah untuk masa depan, untuk perlindungan, atau untuk pertumbuhan? Nah, pilihan ada di tangan Anda.